Ya, saking rajinnya kok sholat itu yang sunnah, apalagi yang wajib Nabi nggak pernah tinggal sampai berjamaahnya. Jamaah kita kan berbalik. Jamaah kadang-kadang kalau di rumah, tapi kebanyakan jarangnya. Tapi kalau bisa berjamaah, apalagi 40 waktu itu dijamin masuk surga. Cuma 5 waktu aja cobain. Zuhur awal waktu, asar awal waktu, maghrib awal waktu, isya awal waktu, subuh. Karena kalau ingin zuhur ada, asar ada, maghribnya hilang. Yang paling berat itu subuh. Ya, pahala yang paling gede subuh. Sampai kalau kita keterangan sholat sunnah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, dibanding dunia sama isinya masih bagus sholat sunnah subuh, apalagi sholat. Jangan ditanya ya. Tapi ada keterangan saya ngejamin anak domin, kata Allah itu saya ngejamin orang yang bangun sholat subuh. Ada hadisnya gitu ya, cuma saya lupa. Orang yang pergi ke masjid dalam keadaan gelap subuh, orang-orang tempat kita udah ngecek ke masjid, nah itu kan di tempat gelap serem ya biasanya cuma ya. Tapi kalau orang yang mau gelap-gelapan atau begitu nanti insya Allah di akhiratnya bakal terang. Rasain ya, cobain. Kalau sering sholat subuh berjamaah, kalau kata Mbak Hamid Pasuruan itu masyhur ya. Kalau rezeki seret bangun subuh, ya berjamaah, cobain setengah tahun aja. Kalau nggak kaya iris kuping saya. Kata Mbak Hamid Pasuruan, sokor kualiannya. Kata Mbak Hamid bangun subuh, cek aja sholat subuhnya. Sholat yang paling berat ya. Kadang kalau udah malamnya banyak kegiatan itu akhirnya di subuh. Tapi kalau yang paling berat ibadah emang jam-jam itu. Kalau orang udah doyan ibadah paling tenang, paling sepi, ya. Ibarat kalau ini mah apa? Jawa mah bis malam. Kalau siang itu rame, kalau malam sepi. Bis satset. Nah doa juga kalau dipakai malam satset cepat. Cuma bangun malam ini penyakitnya ya. Apa kata Habib, nggak usah ke Cirebon dari dukun, udah ngamalin sunnah aja insya Allah berkah. Kadang-kadang kita yang ngaji, kita juga yang melanggarnya. Ya. Nah, fa inna akmalan nasi al-anbiya, tetap para nabi juga sholat dulu tuh pernah ya. Ada yang ngomong, wah wali itu nggak sholat, bohong. Nabi aja sholat, masa wali nggak sholat? Wali kan di bawahnya nabi, cuma ente aja yang ngeliat lagi sholat, nggak ada. Semuanya pasti sholat. Orang-orang soleh itu simas salihin, cirinya simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ya, nanti di akhirat kecil orang-orang beriman itu simahum. Surat apa itu Al-Fatah ya? Benar ya? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kecil orang-orang soleh itu dari bekas sujud. Ya, makanya ada keterangan nanti di depan ada tuh. Atau di sampingnya juga ada. Anggota yang dipakai kita sujud maka haram kejilat api neraka. Kan? 1, jidat. 2, telapak tangan, dengkul, sama kaki. 7. Tambah 1, belah. Hatinya ikut sujud. Ya. Sampai ada hadis paling posisi dekat seorang hamba dengan Allah ketika dia sujud. Fa'aktiru fihi doa. Sujud terakhir ya, makanya banyak Nabi kan pernah tuh disangka sahabat meninggal kali Nabi. Padahal enggak lagi sujud lama ya, baca tasbihnya bisa 70
Ali semua nggak betah pengen buru-buru ya kan. Jadi orang-orang soleh itu doyan sujud ya, udah ngerasa ladat di sujud. Awas ya, bukan jidatnya hitam di sini doang, bukan. Cuma tapi kan kecil si mahum fi wujuhihim min atharis ya. Nah kalau jidatnya nggak kejilat, ya jidat ada di muka, di sini di kepala. Berarti kepalanya selamat. Tangannya telapak doang, enggak lah satu. Nggak mungkin tangan jalan sendiri, nggak ada badannya. Jadi badan selamat. Ya kan, dengkul, nggak ada pahanya, ya nggak bisa. Dan pahanya ikut selamat. Telapak ini, nggak mungkin nggak ada betisnya, telapak jalan sendiri. Yang kasih semuanya, insya Allah berarti kalau nggak kejelas api neraka masuk ke. Makanya ada sahabat minta, ya Allah, kanjeng Nabi saya pengen nemenin kanjeng Nabi di surga. Apa jawaban kanjeng Nabi? Bantu saya ya, kata Nabi dong itu ya. Bantu saya bagaimana? Aktif sujud, banyakin sujud, maksudnya banyakin sholat. Sampai di hadis itu ya, idza hazabahu amrun, kalau nyerang ke kanjeng Nabi sesuatu yang sulit, ini saya masih baru ngomong doang. Nabi kalau kena masalahnya badaro ila sholat, buru-buru sholat. Kalau kita kan mikir doang, mikir punya gimana. Kalau Nabi enggak, idza hazabahu amrun badaro ila sholat, buru-buru sholat. Ya, sampai wajuilat qurratu aini fi shalah. Yang paling Nabi senengin adalah sholat. Sampai kalau lagi kegiatan bukan aja sama Sayyidina Bilal. Ya Bilal arihna bis shalah. Wahai Bilal arihna, istirahat kami bis shalah, dengan sholat. Jadi kerasa sholat itu lazat. Kalau kita udah lazat belum? Beban ya, dan lagi. Ya, Nabi mah ngerasa lazat bisa ya. Mana tadi? Mana taklif fi haqqihim atam. Walau istadda alaihi marad, walaupun keras pada orang tadi sakit, walau bi ijra'is salati ala qalbihi, walaupun itu sholat hasilnya menjalani sholat kepada ala qalbihi, hatinya. Jadi saya bilang, kalau nggak bisa berdiri, duduk miring, melentang, isyarat mata sampai ijra'us sholat ala qalbihi, menjalani sholat pakai hati. Allahu Akbar. Ingat yang sakit, Pak, udah waktunya sholat ya. Kalau udah nggak ngapa-ngapain, ayo dibantu duduk ya Pak. Mudah-mudahan kan sering bilang, mudah-mudahan sih kita walaupun panjang umur jangan nemuin sakit yang terlalu keras, biasa aja ya. Kalau kejadian ingetin orang tua, Pak, udah waktunya sholat dulu ya. Nih, saya mau siram ke muka, saya pakai gayung pakai semprotan atau gimana, usahain. Lihat Pak, nawaitul doa, bantu dulu. Jangan tidur, mau disemprot terserah, kita yang bantu. Selesai itu, udah Pak, udah selesai wudhu. Sekarang Bapak sholat, hadapin tinggal gimana caranya ya. Walaupun lagi sakit keras, kecuali udah koma, itu tungguin. Kalau itu mah nggak usah ya. Jadi masih sadar hatinya mah, cuma badannya udah nggak bisa bergerak. Illa idza ghaba aqluhu bi ghairi ta'ammudin minhu. Jadi gugur itu sholat idza ghaba aqluhu, ketika hilang akalnya ya, kayak orang tidur, orang koma, orang tidur, atau orang gila, mabok, itu ghaba aqluhu, akalnya hilang. Kalau akalnya hilang, maka kewajiban sholat juga hilang ya.
waktu sholat hilang. Ya, jadi loba aku. Qala al-immatus salasa berkata bibayi ta'amudin ya. Hilang akalnya itu bibayi ta'amudin, enggak sengaja. Misalnya kayak orang sakit normal alamiah sakit, bukan pakai narkoba sampai kok. Nah, itu mah hilang tetap wajib sholat nantinya kehitung sholat. Jadi dibikin-bikin itu mah akalnya hilang. Beda. Jadi yang hilang akal tapi alamiah, bukan dibikin. Atau banyak masalah diludutin palanya, nggak boleh, tetap ya. Qala al-a'immatus salasah berkata imam yang tiga, yang jelas di sini ya, imam siapa aja? Anna fardhus shalah, sesungguhnya kewajiban sholat la yasqutu 'anil mukallaf, tidak gugur dari mukallaf, orang yang dituntut oleh hukum Allah, madama aqluhu sabitan, selagi akalnya masih tetap. Kalau masih waras akalnya berarti masih wajib sholat walaupun fisiknya sakit ya, kecuali akalnya yang sakit tadi, stres, gila, itu baru nggak wajib sholat. Diwujudi mana fit taklif, karena adanya manat itu bahasa ini lah. Jadi patokan taklif itu ada ketika masih punya akal. Makanya kalau kita ngaji baligin, kurin, baligin, akilin, muslimin, wajib sholat pada orang yang balik, yang akilin punya akal. Nah, kalau akalnya udah hilang maka taklif juga hilang. Kenapa nggak wajib ke anak kecil? Akalnya belum sempurna. Kan? Anak kecil mah belum paham apa. Kalau dulu mah suruh diomongin, ini masih bau kencur nih mah. Oh kenapa bau kencur? Apa suruh pakai kencur apa ya? Ya, masih kecil ini mah anak bocah. Ya. Wahwa al-aqlu, adanya tuntutan dari Allah selama masih punya akal. Ya, berarti kalau nggak mau nurut sama Allah berarti orang stres, punya akal marah. Ya, walaupun punya akal kayak nggak punya akal ngejan, gendeng. Ya. Wa qala al-imamu Abu Hanifah, ya, berkata Imam Abu Hanifah, mana tadi? Innaman ayanan mauta wa ajaza anil bima bi ra'sihi saqata anhu farad. Orang yang mendekati kematian, ya, itu lagi sakaratul maut. Wa ajaza anil bima bi ra'sihi, ajaz lemah, nggak mampu. Anil bima dari ngasih isyarat bi ra'sihi, pakai kepalanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah nggak bisa, palanya udah nggak bisa digerak. Ya. Saqata anhul fardu. Saqata anhul fardu, maka gugur darinya ke fardu. Kalau imam yang tiga berarti Imam Syafi'i, Imam Malik sama Imam Ahmad. Kalau masih punya akal, walaupun kepalanya udah nggak bisa bergerak, tetap wajib. Tapi kalau kata Imam Abu Hanifah, kalau kepalanya udah nggak bisa ngasih isyarat, nggak wajib sholat. Nah, jadi patokannya berarti kalau lihat dari sini, kalau Imam Hanafi dari fisik, kalau Imam yang lain dari akal. Kalau akalnya masih ada, kan kayak orang kena ya stroke. Kalau udah ngunci itu mulutnya, saya ngalamin ngurusin yang begitu. Mata udah gini aja. Diajak ngomong, paling kalau sedih itu keluar air mata doang. Berarti masih sadar. Kalau dipencet begini langsung itu akal masih ada berarti. Kalau yang koma asli, diem aja udah diem kayak orang ya tidur.
yang sudah diisi kan banyak alat kita ini aja cuma ngandelin alat kan lepas udah Allah alam cuma nungguin alat ya itu dua ini siap ambil kalau nanti orang yang sakarat udah cuma ngandelin alat kan dokter suka ngomong Pak ini kalau parunya udah nggak fungsi ininya udah nggak fungsi semuanya pakai alat lebih baik dicopot ya sama aja kayak ada ini daripada nyiksa dalam rumah kecuali masih ada harap orang yang udah mau sakarat ya pengalaman Nabi cerita aja dulu dikasih infus juga nggak mau masuk rezekinya habis bukan infus rezeki makan kalau udah mati itu infusnya balik aja nggak mau ya ketika ngaji kapan tuh orang sehat kan bahas itu kalau orang udah sakarat itu malaikat yang suka ngebagi rezeki bari ke sebelah pulau ke sebelah wetan awor hidup waduh rezekinya udah habis orang jadi udah nggak lama lagi dari situ kan ada kami pelajaran tapi kalau orang masih hidup rezekinya masih ada nggak usah takut kadang-kadang yang masih hidup pusing susah ya dunia susah ya tapi rezeki mah pasti ada Allah nggak mungkin lepas tanggung jawab yang bikin kita Allah kalau Allah udah ngeluarin makhluknya Allah nyiapin semuanya cuma kadang-kadang kita yang stres sendiri padahal kalau kita di semuanya inna hadza lahwal balaul tobat tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta Allah ciptain mati yang ngomongin dulu mati dulu saking pentingnya wal hayata dan kehidupan buat apa? Yang luakum bala coba yang kaya dicoba yang cukup atau miskin bahasanya dicoba yang sedang-sedang aja coba semua apa yang Allah kepengenin ayyukum ahsanu amala mana dari kalian ahsanu yang paling bagus yang bagus apanya mobilnya bukan amalan amalnya amal zahir amal batin sholatnya beres gak? Hatinya bersih apa enggak? Ya kadang-kadang zahirnya bagus hatinya busuk sombong ada, takabur ada, apa dia ada, ujub kalau orang udah hatinya bagus insya Allah zahirnya juga bagus ya waduh bagus di kelapa ya kan begitu dibelah seger ya jadi zahir batin cuma ya kalau ngomong manusia berawal dari zahir dulu benahi zahir nanti insya Allah batin baru bersih ya nanti ihsan terakhir iman Islam baru ihsan ya ihsan dulu dan iman dulu percaya nggak kalau udah percaya sholat Islam terjadi kalau udah iman Islam cocok baru ke ihsan antak budallaha ka'annaka tarahu kamu beribadah kepada Allah kaya bukan melihat kaya doang nih kaya kamu melihat dayat bukan melihat dayatnya melihat yang nyiptainnya melihat yang masya Allah guru apa ini melihat kebesaran bangku habis berapa ini kalau inget duit tapi kalau orang yang kenal Allah masya Allah ya Allah ngasih itu semuanya yang bikinnya siapa semuanya
ngelihat apapun seolah-olah melihat Allah. Ya jadi ini ngomong hakikat sebenarnya. Ya kalau udah ngeliat begitu, ngeliat yang maksiat, nah udah saya terusin ya. Lihat yang taat. Tapi fa'ilam takun taroh, kalau belum makom ke situ, fa'inna uyarota. Sesungguhnya Allah melihat kamu. Belum sampai sama ke situ, ya berarti kamu coba di makom muroko, diawasi. Kamu mau ngapain juga Allah merhati. Nah, jadi supaya benar. Wah, ada CCTV nih, ngambil sembarangan, ya kan? Dulu mah di kebun kosong aja. Emang apa di kebun kosong? Takut kelihatan orang. Emang Allah nggak ngeliat? Mau di kebun kosong nih, mau di kamar kosong, Allah nggak ngeliat. Lihat, sampai hati juga dalam hati Allah nggak ngeliat. Lihat, ya'lamu sirra wa akhfa. Allah tahu yang rahasia. Saya ngobrol sama Dayat bisik-bisik. Wiwit gak tahu. Allah mah tahu. Wa akhfa, bahkan yang lebih hati ngomong apa nyelutuk. Ya, kalau kita sering ketemu orang yang dekat sama Allah, kadang-kadang itu hati kita dibaca sama orang yang dekat. Nah, ngomong apa ini? Saya sering begitu. Ya, sorry ya. Jangan ngomong sembarangan. Ya, cetak-cetak kedengeran. Itu orang dikasih udah kasyaf sama Allah. Ya, kalau kata dulu dikumpul ya. Kalau pengen kasyaf, rajin-rajin zikirnya. Kalau pengen berkah, rajin-rajin ngeladenin gurunya. Karena ada orang ilmunya sedikit tapi berkah. Berkah lah ya. Kepake. Ini orang pinter banget. Tapi yang nggak jelas aja gitu kan. Kalau dari belajar ngaji, dapat alim, pinter, ya. Cuma kalau pengen berkah, kamu kudu banyak ngeladenin itu guru. Ya kalau pengen kasyaf buat duduk, bukan molor nih. Buat dikit. Ya, tapi semua pakai guru, awas nih. Jangan jalan sendiri aja. Kalau nggak ada gurunya setan. Lihat ya, banyak temen kan sekarang udah nggak usah ngaji, cukup zikir. Bang ma'rifat. Meripat ke lihat dari mana nih? Lihat loh, kalau ngeliat baca manakib kayak Abdul Ghadir apa langsung pintar? Enggak, itu lahir ngaji ke kiai ini, bikinnya ngaji ke kiai. Perhatiin baca manakib atau para manakib itu kan sejarah para ngaji ya? Ngaji semua. Kau jubu-jubu ilallah, bukan saya ngehina, enggak. Itu ada waktunya nanti. Kalau belum waktunya, kalau bahasa Abi mah ilallah kencing masih oles aja ya. Kalau bab toharo bener nih, kudu ngedehem, kudu jongkok, ini mah kencing kayak orang lagi joget. Aduh, mana-mana. Jadi dirapiin semua. Guru sebab dari son itu rapi dan ngomong begini bukannya menghina orang enggak. Guru-guru saya sebenarnya ikut, ada yang qadiriyah, ada yang aksadatiyah, ada yang syadziliyah. Itu yang suka ngajirikan kan Syekh Ibnu Athaillah itu syadziliyah ya. Sampai kan ada para ulama udah kita mah thoriqahnya ngaji aja, ngaji ya, insya Allah berkah ngaji juga bisa sampai ke Allah. Kenal Allah, cara ibadah sama Allah. Mau sempurna lagi ya ikut, gak apa-apa, bagus. Itu juga dari Kanjeng Nabi. Talqin zikir juga dari Kanjeng Nabi. Ada semua ilmunya. Cuma sekarang salah kapraknya doang. Ilmu begituan doang, tapi ngomong ngaji gak mau. Ya kan, jujur sana sini.
10.000. Saya mau tanya, kalau nggak ngaji bagaimana? Udah nggak paham. Zikir bisa, tapi sholat nggak bisa. Bagaimana coba? Pakai dasi kalau kata bahasa dia, pakai dasi tapi nggak pakai celana. Kan dasinya 2 itu. Itu. Yang mana dulu nih yang wajib? Ya, pakai dasi mah ini cuma apa namanya penyempurna doang, apa ya aksesoris. Ini celana yang wajib. Pakai celana pakai gimana? Ya, ada terus. Tenang aja ngaji mau ngaji mana ketemu ntar ya. Cuma emang penyakit orang sekarang nggak mau ngaji ya. Gak ada susah. Nah, wa alaihi amalun nasi salafan wa khalafan, dan pada kaul Imam Abu Hanifah amalun nas ya, apa namanya, pekerjaan manusia, salafan orang dulu, wa khalafan dan orang yang sekarang. Fa falam yuballighna ana ahadan minhum, maka tidak sampai berita ke kami anna ahadan, ada seseorang minhum dari nas, amarul muhtadir, kasih perintah al muhtadir, orang yang udah mau hadir ajalnya ya. Tadi itu orang yang mau mati, yang nggak ada pernah berita orang udah sakarat disuruh nggak ada kan ya, udah nggak bro. Wah, ini udah sakarat gimana ya. Kalau udah sakarat saya ingetin ya, di fatal ini ya kalau nggak salah, bacain surat Ar-Rahd. Kalau udah misalnya ada tetangga kita, keluarga kita udah sakarat susah, bacain surat Ar-Rahd. Pendek paling 2 lembar apa selembar. Bacain surat itu supaya gampang sakaratnya. Kalau orang udah sekarat kan kasihan. Bahasa ini kan hidup kagak mati kagak. Satu. Nah, kalau dia begitu jangan diriung sama ngobrol ngopi, awas nih. Saya nemu yang begitu. Orang namanya lagi sakit keras, udah ngorok. Wah, malah ngobrol bercanda sama cucu di depan, ini gimana? Ya, kalau kata aduh udah diajiin, ayo anak ada berapa? Ujian. Bisa apa? Makanya itu pentingnya anak bisa ngaji. Kalau nggak bisa ngaji gimana kan? Mau dijangkutin. Kemarin saya nunggu lagi kan, kata Kiai Douglas ya, aku nunggu nih di Kediri. Orang sekarat tuh, bikin MP3 jadi. Lagi sekarat gak bisa ngaji, pasang MP, pasang salon apa? Aktif. Surat tahu. Itu apa lagi kasih headset. Ada. Iya itu kayaknya ya. Gitu ya. Seenaknya aja sendiri ya. Jangan cerita dia ya kan. Apalagi takbiran, pusing, pasang setel aja. Mungkin ada orang kaset muter Jadi kalau ada orang yang udah muhtadir ya, atau lagi bahasa dinazah, nazah lagi sekarat, bacain surat Ar-Rahd ya. Yang itu pentingnya punya ilmu tuh begitu. Oh, ada begini, ada kejadian gini. Kalau masalah ngaji udah kepake enggak aja, ngaji aja, ngaji mah. Kalau jelas ilmunya dari Allah ngaji, nanti kepakainya nggak tahu. Allah ntar yang ngatur. Kayak kita sekolah aja diajarin fisika, kimia, pas keluar masak padang kan ada bingung. Ya kan? Dari sekolah mainin mesin ya. Ini plus, ini minus, keluar tet. Mas Mega bumbu renang kan nggak tahu ya. Kali aja kalau pas begitu jalan mobilnya mogok yang bawa rendang. Nah, ini
ya pelajari dulu. Ya kan nggak tahu kita. Ya kayak orang di pondok sama gurunya diajarin nembok apa namanya? Ayo bikin fondasi, seret. Itu nggak ada bukunya, nggak ada kitabnya. Itu kan anak pagi itu kan jadi budak. Ambil berkah, ya ngangkat ininya. Ntar begitu pulang mau jadi apa ini bisa, ya kan? Yang apa disuruh motong, hebat, korban panen. Iya kan? Belajar itu belajar. Saya sendiri emang jujur nggak pernah apa belajar itu namanya mau penting belajar syarat-syarat ini itu sebulan. Nah dari potongan itu ya halal haram sampai enak enggak dagingnya itu tergantung potongannya. Ini mana ada bau nih, ini mah enak ini bau bersih sama sekali nggak ada bang dari potongan itu. Ya kalau orang kafir kan disetrum dulu mati, let baru mau boleh disama masih seger buger langsung yang disuruh apa namanya tajemin untuk pisaunya ya supaya nggak berasa kayak kita main silet yang tajam sama yang nggak berasa. Oh ada darah berasa ya. Kalau pakai yang apa namanya mantul ini pasal itu mantul yang nggak tajam mantul itu nyiksa. Nah terus kenapa itu kok diikat supaya nggak ngamuk nggak berantakan kemana-mana. Berarti ayam kita mau itu ser wah bagus tuh keluar semua ya bukan hak asasi pula. Ya ada ilmunya semuanya saya bilang ada tata cara itu udah datang dari Allah ya. Terus li'annahu shara qalbuhu ma'allah, karena orang yang tadi muhtadir yang lagi sakarat itu soro jadi qalbuhu hatinya orang tadi ma'allah udah bareng Allah ya. Kalau habis dari ceramah tuh saya perhatiin ya kita dengerin orang yang lagi sakarat itu udah mulai dibuka pintu alam akhiratnya. Walaupun diajak ngomong udah melihat akhirat, udah nggak kayak kita udah masih boleh ngopi enggak. Ya itu yang apa, walau tarol ladina zalamu, kalau orang yang suka maksiat ya, kalau kamu melihat habisin baju, kalau kamu sering lihat orang-orang yang zalim yang suka ngelawan hukum Allah, kita tawaffahumul malaikah, ketika turun malaikat menarik ininya apa rohnya ya, yadribuna wujuhahum, itu dipukulin pantatnya. Rajak. Lagi sakaratnya sakit panas. Ya, dikira saya bercanda ya, beneran ada. Wa adbarahu, ini bukan tempelin. Bahkan tadi mas sampai ada yang bilang sampai hitam mukanya. Faluku azabal harid, kata Allah, cicipin, lu cicipin. Nih, rasain. Azabal harid, siksa yang begitu panas. Udah kelihatan. Ya, makanya roh kalau udah melihat tempat di neraka nggak mau pergi. Waduh. Karena mamet penjara. Ya, enakan di sini, susah keluarnya, susah. Jangan dulu, pengen di sini, enakan di sini. Sebaliknya kalau orang soleh, apa tuh? Innal ladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang qalu berkata rabbunallah, Tuhan kami Allah. Tsumastaqamu, lalu mereka istiqomah. Tuhan saya Allah, saya ibadah, saya sholat. Tatanazzalu, ya kata
kata para mufasir, kata-kata tanazzul itu turun malaikat banyak. Apa ngomongnya malaikat? Allah takhafu, jangan takut, di sono lebih enak. Di rumah di sini begini, no, di sono gedung itu tuh. Bini di sini demplon, di sono demplon. Banyak banget. Mau warna apa? Ya, senengannya apa? Allah, wala tahzanu, jangan sedih. Ya, dan di rumah ini tenang aja, ntar gua yang ngurus kata Allah. Dulu juga gua yang ngurus dari awal, cuma lewatnya doang perantara. Ujungnya wa absyiru, berbahagialah kamu bil jannati, dengan surga. Dilihatin itu surganya tuh, ya. Ini yang ditunggu-tunggu ya. Kalau ada bicara itu bang, ini gampang. Bidadarinya udah WP, ini agak aduh. Gue udah tungguin 70 tahun. Sekian lama. Allah timpung tuh adun, yang mana kamu semua dijanjiin sama Allah. Aduh, ya udah begitu mah, hayu siap kata Ansari, berkat ini. Ngapain itu ini berkat dari bekakaknya ada, amplop gede. Mau ngapain lagi? Ya, bukan hukuman malah nih. Nah, kalau orang soleh itu udah kelihatan ketika sakaratul maut, karena sorokul qalbuhu ma'al, hatinya udah anak Allah. Ya. Wasara hukmuhu hukmal walil majdub, maka ada itu hukum orang yang lagi sakarat kayak wali majdub. Kemarin saya bahas ya, majdub itu ditarik kayak orang yang gila-gila. Paham gila-gila? Orang kalau udah gila-gila kan ya nggak sadar. Ya kalau dulu mau lagi nonton bola tuh ya, kayak orang stres, tapi di stadion lah, begitu keluar nggak malu. Ikut suasana ya kan, seru kan? Kan maju, waduh, lagi sendiri lagi isin aja. Euforia, ya. Kayak wali maju, kenapa itu hewan saya kalau diketahui ya? Kan aneh ya orang gila, coret-coret, mobil bagus-bagus itu coret. Jangan sebenarnya kalau orang yang nggak percaya begitu jangan disebut gila ya emang kayak orang itu yang Habib dari Gresik tuh, lucunya Habib Abu Bakar kan, cuma pakai sarung begini. Siapa nama beliau? Di Jawa Tengah, kalau di bulan Gus Akhlis, ya kan itu aneh-aneh, ya. Sedangnya naik beca aja kita baju sarung eberkan begitu. Kadang putar di pondok bawa palu. Kayak teter. Nah itu wali maju, bukan orang gila ya, wali maju. Tadi lah waras biasa, ngaji pinter kiai. Tapi ada keluar keanehan-keanehan. Cuma guru dan lagi padi begitu. Kalau udah keluar maju jauh udah tuh main motor di depan pondok. Ayo, baru keluar aja deh. Tapi betul ya. Itu data beneran. Ya, bukan dibikin. Karena dulu ada video kan, tetap. Kenapa? Jadi duit. Nggak tahu itu jatah dari mana. Saya nggak tahu jatah dari mana. Lanjut dulu beneran. Paling maju dulu, ya. Jadi itu tertarik ama melihat kebesaran Allah. Gimana sih kayak orang yang kalau laki ngeliat cewek cakep gimana? Ya Allah. Lagi naik motor juga itu motor lurus dia mah belok. Terpesona aja. Di rumah ikan close up ya. Itu ya hatinya udah maaf. Ya. Atau kalau di Quran itu cerita Nabi Yusuf ya. Imro'atul Aziz. Waduh, ini menteri demen sama pembantunya. Wah, itu kan jadi apa namanya isu desas-desus. Wah, belum tahu pembantu gua kayak gimana. Akhirnya dipukulin. Begitu dikeluarin,
Udah disiapin apel sama pisau. Yusuf, keluar. Begitu itu apa namanya, ibu-ibu PKK lah kalau nggak tahu ya. Ibu menteri. Begitu ngelihat Nabi Yusuf, masya Allah, falamma ra'aynahu akbar, semua takbir Allah apa? Ya Allah. Wa qatta'na aydiyahunna, motong tangannya nggak berasa. Sampai ngomong, hasya lillah ya Rabb, ma hadza basyar, ini bukan orang ini. In hadza illa malakun karim, ini malaikat, ini malaikat. Sakitnya sampai gelapnya. Bukan. Itu juga ciptaan Allah. Itu saya kebanding-banding. Persis kayak wali mas. Itu ya wali itu banyak kalau ngebahas kitab wali. Mana-mana ada saya. Nah, paling wala udhra lahu ya. Kalau apa namanya hilang akalnya dan juga mana? Dan tidak ada uzur fi takhiriha, dalam mengakhirkan sholat fil hadari, di kampungnya ya. Kalau dikeluarkan lagi safar boleh kita apa namanya menjamak atau qasar. Walau takatsarat alaihil asghal, walaupun lagi sibuk banyak kerjaan tetap sholat wajib ya. Jangan mentang-mentang gimana acara ini kita full dari pagi sampai malam, tetap begitu hayya ala sholat nggak berhenti ya. Memang nanti yang dibawa pulang ke akhirat sibuknya, enggak sholatnya kan. Sekaya apapun dia, tapi kalau dalam kekayaannya itu nggak ingat sama Allah gimana? Percuma. Apa tuh yang lagu, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apapun buat apa? Panjang umur tapi nggak pernah ingat sama Allah, berarti umurnya nggak berkah. Begitu pulang semuanya jadi laknat ya, azab. Ini mah nggak lama, kayak Imam Nawawi cuma 45 tahun kan, karangan beliau sampai sekarang itu Imam Nawawi kan apa namanya ilmunya Imam Syafi'i ya, umurnya nggak panjang-panjang tapi persis kayak orang hidup ratusan. Kita ngaji ini saya Muhammad Rasulullah tahun berapa nih? Orang tahu. Udah berapa ratus tahun kita ini. Orang nyawa udah nggak ada tapi kayak masih hidup. Kita bacain Al-Fatihah pertama. Datang. Kita baca kitabnya, ini bilang ngarang kitab. Sampai nggak pahala. Walaupun udah nggak ada orangnya tapi kasih manfaat. Oh Pak, mau sholat wajib. Walaupun sebelum pengimanan tetap itu ngebedain orang yang berkah ilmunya sama nggak berkah punya. Kan kadang-kadang orang sekarang nggak seru yang begituan. Orang ngaji bukan serunya. Baru nemuin kemarin, mau guru-guru TK. Wah kok ini materinya begini semua, agama semua nggak estetik. Gua nggak mau estetik. Ke bawah malu mati. Ngomong dunia nggak ada. Ya kalau ngomong dunia nggak sering begini. Karena segini kelihatan keren, ya kan? Kawasan. Males kan? Kalau ngomong enak aku nggak senang begini. Pakai kolor sekarang mah, bener kan? Pakai kaos. Tapi karena ingat sama Allah yang rapi, mau ngadep ngaji, mau ke Allah, mau baca kalau Allah, mau baca kalau Allah, lebih rapi. Sarung yang rapi, tutup aurat, peci yang rapi, begitu. Sebab yang dicari bukan estetik, lain estetik lain. Ridho Allah. Nah ini saya dari ngomongin. Sekarang kan ngaji campur-campur logat apa ada dari dulu nggak ada itu. Ya, apa namanya Sunan Gunung Sunan Kalijogo itu beda lagi, cuma penugasan. Cuma wali tadi nanti masih
bukan kali Joko ini Pak, Joko kali. Senengan mancing. Itu kan kalinya gue Joko kan? Kali. Mancing mulu. Ya. Ini guys, kalau udah sampai makamnya senang kali jaga nggak apa-apa. Ya. Kalau itu jangan suka itu macam-macam. Ya kan lagi rame kan. Tahu bener doang nggak tahu. Nah, saya diomongin doang, cipak-cipak siang itu. Ya itu nggak ada. Guru kita ngajarin gitu kan? Nggak ada. Nggak ada tuh. Ada urusan kali jaga itu beliau khusus. Nggak semua orang bisa begitu. Kalau semua, kalau Sunan Kalijaga yang tadinya nakal jadi bener. Cuma yang tadinya nakal tambah nakal. Nggak beres. Ini saya bukan kalau belum makomnya belum tentu. Jangan. Kalau udah silakan dapat ijazah dulu. Ada wali begitu? Ada emang. Kalian jalan-jalan jalan. Tapi yang begitu nggak ada di medsos kan ya? Iya. Nggak ada. Biasanya. Dah kawan-kawan. Coba ini fenomena. Ya udah ngaji mah ya begini aja. Dari dulu juga anjing kata Abi ngaji dulu. Anjing Nabi. Sahabatnya begini. Kalaki ketemu. Kalau di bahasa pondok sorogan. Dibaca dengerin gini. Ya. Nggak usah pakai zoom, nggak ada itu. Boleh. Udah kan cuma begini dulu juga begini. Rasanya bukan saya ngenek yang benar, enggak. Cuma yang paling berkah berarti. Walaupun udah komputer, bagaimana tetap aja ngaji mah utawi iki itu ari ieu eta. Enggak tetep eta. Cekel eta. Iya kan? Nasi dari dulu berubah enggak? Eta kena kejo-kejo. Enggak ada kejo beda enggak ada. Nasi putih dari sawah. Itu yang asli pakai suara. Pakai sih. Ya. Saya ngomong ngaji ya, maksudnya yang kalau emang udah kalau kita kan patokannya ya udah ngaji syariat aja dah. Kalau hukum itu belum tingkat kita cuma hakikat itu udah ada. Jadi syariat aja fakum bil zawahir wala tahkum bisara'ir. Lahirnya aja. Kamu saya ngomong di sini ya udah tujuan ya. Pokoknya intinya ngaji yang rapi, pakai kitab. Ini halal, ini haram. Nggak dicampur. Nah, ada DJ joget-joget, ada tuh. Kecuali ya emang ada penugasan. Kalau emang wali nggak apa-apa silakan lanjutin semua. Kalau bukan penugasan jangan. Ya. Nah, terusin ya. Illa idza nasiyaha bi ghairi lahbin. Kecuali dia lupa sholat bi ghairi lahbin tapi bukan karena main-main ya. Fa innahu ma'dzurun. Misalnya ada orang saking sibuknya kerjaan sampai nggak berasa kerja dalam ruangan di mall, di apartemen. Nah, kadang-kadang karena terang terus. Kita ngeliat di berapa nih? Nah, itu mah lupa yang nggak disengah. Tapi bukan lagi, bukan main. Kalau main tetap wajib sholat nggak dianggap Fa inna sya'an isyan annahu lahbin falaisa udhra. Kalau nanti lahab lehem itu main bikin lupa sholat falaisa udhra, bukan uzur. Main ke mall di setengah main aja mah bosen. Puncak aja di mall sampai lupa sholat. Kalau cuma main-main itu nggak dianggap uzur. Uzur itu alasan boleh lupa sholat. Itu kan saya bilang kalau apa? Tidur. Wah, malam kerja lembur. Subuh plek tidur. Nggak ada yang bangun nih sampai jam 3 jam. Nah, itu namanya keturun lah. Tiduran. Ya. Sampai bau.
au nama atau dia tidur qabla dukhuli waqtiha sebelum masuk waktu sholat. Ya, kalau udah masuk waktu sholat udah wajib tidur jam 11 siang, bangun jam 4, ya 4 tidur jam 1 udah hayya ala sholat. Uzur yang diampuni sama Allah kalau nggak sengaja, bukan main kayak tidur sebelum waktunya, bukan tidur jam 1 udah adzan zuhur, itu nggak namanya ninggalin sholat. Ya kan, aduh capek deh, hayya ala sholat, udah kedengeran adzan belum tidur, mainin HP aja. Kasur terus ini kan main HP lama-lama habis makan. Bukan dia sholat atau mainin HP ketiduran. Mau bangun jam 5 dosa tuh, sebab uzurnya habis waktu sholat. Kecuali tidur habis makan jam 10 main HP tidur, mau bangun jam 4 bablasan tuh. Tidur beneran tuh, sebab belum wajib ya. Au ba'dahu boleh nih habis waktu sholat, tapi wawasaqo biyaqdatihi, dia yakin bangun tidur di jam 1, antar jam 2 bangun, tapi wasak yakin. Kalau nggak yakin berarti nggak bohong. Kayak itu tuh Sayyidina Umar sama Sayyidina Abu Bakar. Kalau Sayyidina Abu Bakar witirnya habis isya. Kenapa? Khawatir nggak bangun lempar 12 tadi. Kalau Sayyidina Umar enggak, ntar aja gue mah habis tahajud. Tapi wasak yakin. Mulai biasa sih, bangun jam 3. Ini makan bangunnya jam 7. Isya enggak, subuh enggak. Bikin lagi ditanya. Qabla khurujihi, ya yakin bangun dia itu sebelum keluar waktu sholat. Bihaitsu yudrikus sholata bihi, sekiranya masih sholat di waktunya. Lu ngantuk banget ini 2:30 siang. Tidur terus 2:30 bangun ini. Kalau kita pasang alarm, nah ini yang repot alarm nyala nggak bangun. Alarm masuk ngeberisikin orang dia. Ya kan, bawa kok ya. Jadi boleh itu lepas sholat kalau hilang akal atau ada uzur, ya karena lupa atau karena tidur. Kalau sibuknya main-main bukan dianggap uzur. Ya main-main, jalan-jalan ya. Kalau sibuknya kadang belum kerja atau banyak belajar, sibuk sampai lupa sholat. Rada aneh orang sekarang mah rada kan kalau kerja masih orang kalau kerja pengen cepet pulang. Kalau belajar pengen cepet selesai. Orang sekarang jarang ini jarang. Kalau dulu nih beneran ada gitu. Sekarang enggak, udah ya begini sini. Dah, walam yatanabah. Dan tadi ya orang lupa atau orang tidur walam yatanabah, nggak ada yang membangunin ngingetin illa ba'da fawatiha, kecuali habis lewat waktunya, udah habis waktunya ya. Au illa waqad baqiya minal waqti ma yasa'ul wudu fa huwa ma'dzur, atau masih dianggap ma'dzur kalau begitu dia bangun tinggal 5 menit doang ini, orang cukup buat wudu doang ini mah kencing fa huwa ma'dzur, karena masih ada waktu sedikit, itu juga dianggap uzur ya. Fa idza fatat sakson faridatun, kalau lepas dan pada seseorang sakson faridatun, satu kefarduan, bi ghairi uzrin, tanpa ada uzur, tadi lupa, enggak tidur, enggak hilang akal, enggak wajib alaihi qada'uha fauran,
wajib pada orang itu mengqadha sholat buru-buru. Jadi begitu dia ingat, waduh belum sholat, itu langsung qadha-nya buru-buru. Kalau ninggalinya tanpa ada uzur, tidurnya satu tidur, kalau dohar ya ada uzur, berarti begitu masuk asar bangun, nggak bisa, ntar aja jam 5, cepat buru-buru itu, harus qadha-nya buru. Fala yajuzu ayyasrifa zamanan fi ghairi qadaiha. Nggak boleh bagi dia memalingkan satu zaman, satu waktu fi ghairi qadaiha untuk bukan melakukan qadha. Contoh kata tawuk, pengen sholat sunnah dulu qobliyah asar atau sunnah asar, padahal dohornya udah kok nggak boleh, qadha dohor dulu. Kalau tadi lepasnya fardu tanpa ada uzur, kecuali ada uzur, beda. Tiduran kita di orang jam 11, tapi pengen sholat sunnah asar dulu, pahalanya lumayan gede, ya. Kalau begitu ila finna yadtarru ilaihi, ya, tak ada il-furud wa tahsil mu'nati man talzamuhu nafaqatuhu wa qannau, ya. Kecuali sesuatu yang yaktor, nyerang, jadi nggak bisa, darurat, ya. Tak ada il-furud seperti ini, lohor, kodok, begitu bangun udah mepet asar setengah, waduh, lohor dulu mah asar ikut kodok, kan kudunya lohor dulu, ya kan? Wah, kodok dua-duanya ini mah, asar dulu. Dohornya udah kodok, paham ya? Kalau waktunya itu nggak bisa ini, nggak bisa kerjain yang kudunya kan, yang diwajib bayar itu dohor dulu, karena cuma karena repot ini, dua-duanya jadi rusak. Selamatin dulu asar, baru kodok dulu, ya. Wa tahsilil mu'nati man talzamu nafaqatuhu, atau di waktu itu menghasilkan biaya orang yang wajib dinafkahi. Waduh, udah jam 4 belum qadha dohor asar mah, misalnya asar. Kalau nggak diambil nih duit, nggak makan ya hari, nggak makan ini hari, ada duit sekali nih, kudu narik, bisa. Maka ambil dulu itu, supaya nyelamatin badan dari kelaparan, ya. Kalau mati kan nggak bisa sholat, badannya itu selamat, itu bisa qadha, ya. Wakan nau, ya, dan kayak tidur. Fa in fatatu bi udrin wajaba alaihi qadha. Kalau nanti lepas atau melewatnya itu sholat karena ada uzur, wajib diqadha, tapi alat tarahi, boleh nyantai. Tadi saya bilang lupa ya, kelewatan. Apa yang nggak dulu boleh, yang penting diqadha. Jadi itu nggak sengaja. Kalau unsurnya sengaja, maka harus diburu. Kalau nggak sengaja boleh agaknya nyantai, ya. Itu kalau orang paham, hari juga. Kalau nggak ada umur, nah ini repot. Wal afdal, itu yang paling utama, lahul mubadarah, harus cepat buru-buru di qadaiha, qadain sholat. Kenapa? Musara'atan, buru-buru di bara'ati dhimah, ngebebasin tanggung jawab. Setiap orang begitu masuk sholat, berarti dia punya tanggungan sholat. Begitu dia lepas, walaupun itu lepasnya karena uzur, paling afdal enakan bebas, ya. Rasain dah kalau orang sholat awal waktu, ya, itu perasaan plong. Atau yang paling sering itu isya. Kalau isya ke awal, makin malam itu makin males. Kalau isyanya nggak berjamaah atau sholat awal waktu antara 8,
Meleset lagi. Antaran 9. Antaran 10. Kan ngantuk antaran. Itu penyakit. Ya. Makanya harus buru-buru. Tapi kalau orang udah biasa sholat awal waktu, wah itu gurih. Ya. Kayak lama itu waktu. Zuhur awal waktu, tunggu asar lama. Asar awal ke maghrib lah. Bisa awal waktu. Kalau udah perasaan, kalau ini perasaan itu ya. Plong. Juga belum perasaan. Aduh. Jadi wal afdal lahu al-mubah. Tapi kalau dikiasin ke umum yang lain, kalau punya utang, awas nih. Nah, kalau pengen cepet lunasi, jangan suka tarsok, duitnya ada. Awas, malaikat cekek dah. Hati-hati. Supaya barokatun din hati itu merasa lembek. Intinya, sholat gak bisa gugur dari seseorang kecuali hilang akal walaupun sakit keras, kecuali dia meninggalkan sholat ada uzur karena tidur atau karena lupa. Tapi lupanya bukan karena main-main dan juga tidurnya bukan habis waktu sholat. Kalau habis waktu sholat maka wajib qada, tapi fauran buru-buru. Kalau ada uzur misalnya ketiduran tadi, lupa, itu boleh nanti kodonya dibebasin, nggak usah buru-buru, santai aja. Cuma lebih afdal cepet buru-buru. Ya, intinya kalau orang mau happy jangan tinggal sholat. Ya, kalau habis sering ngomong, orang yang sholat didoain sama semua orang mukmin segini dunia. Itu pas tahiyat. Assalamu alaina, keselamatan bagi kami yang akan sholat. Silakan dia. Silakan. Tambah lagi wa ala ibadillahis. Enak ini orang sholat ini. Kita didoain. Kalau mudah-mudahan ya, makanya kita minta ya, walaupun bukan orang soleh, tidak dimasukin ke golongan, dimasukin bau-bau soleh. Ya, kalau contohin, walaupun kita orang biasa tapi dekat kiai itu bau kiai. Mana Mbak Ahmad tuh? Bapak tahu Bang Ahmad sama Mbak Ahmad? Mbak Ahmad nggak pernah mondok, tapi dari dulu saya nyupirin bagiannya. Mbak Ahmad yang awal bawa ambil dari sendal, pokoknya diain apa aja ya. Karena nempel sama Abi, begitu turun langsung cium tangan. Abi cium tangan, dia juga ikut cium. Mungkin belum tentu ya. Panggil juga karena nempel sama Ki, panggilnya Ustaz. Gimana tadi? Gimana Ki udah telepon? Amplop juga dapet. Itu gimana nempelnya orang? Kalau habis nyontohin kardus yang nempel sama Indomie dipakai main, ditendang. Tapi kardus yang nempel sama kitab ini kan kardus, ya kan? Atau bundle Quran. Walaupun kardus kan nempelnya sama Quran, piu terus, ya. Orang kalau nempel sama Rasul, sama Allah gimana? Nah, orang yang ingat sama Allah, Allah juga ingat sama dia. Orang yang ingat sama kanjeng Nabi, Nabi juga ingat. Nabi, kita orang biasa. Ingat Imam Syafi'i, tuhibbus shalihin, itu segede Imam Syafi'i. Saya ini cinta sama orang soleh. Walastu minhum. Imam Syafi'i ngaku orang soleh bagaimana? 7 tahun hafal Quran, 15 tahun udah masih fatwa. Kita dari dulu belum apa-apa. Usia 30 aja masih muter aja. Ya kan? Surat apa tuh yang jarang dibaca? Surat apa? Istri aku nanya apa? Ya. Uhibbus shalihin walastu. Apa yang kepengen Imam Syafi'i? La'alli an anala bihi syafa'ah.
Allah tuh senang sama orang soleh. Mudah-mudahan karena saya senang sama orang soleh, saya dapat syafaat. Itu tuh demen sama saya. Kalau Ansari, Abi udah di surga. Ansari belum, saya belum. Sini, itu anak saya, itu anak-anak saya sini. Itu tukang ngelayanin saya sini. Kalau para Habib sudah ngomong, mana? Itu umat Nabi kan miliaran. Cuma kita bikin sebab. Dulu waktu di dunia alhamdulillah per hari ya sholawat 100, 1000. Nah, tuh boleh ada kayak itu. Mas saya tuh udah suka ngirimin ke saya. Orang sholawat kan ngirimin doa. Lihat gak? Atau datang kiai, ada apa begini? Gimana? Walaupun gocap, diciriin. Bukan saya bukan nyuruh ngabur, enggak. Ini mata anda. Kamu usah mau duit, ngelayanin saya bilang. Emang amat dan saya ada di sini mah. Ngelayanin mana? Itu diingat pasti. Sama bu, mana? Itu mana? Tapi yang kalau jarang muncul di depan gurunya, ada ingat. Tapi yang sering muncul, paham kan ya? Kalau kata bikin sebab, ya panjang lagi tadi. ya, itu tidak usaha bila sababin naupun minal gurur. Kalau orang ngarep syafaat tapi nggak ada sebab, itu ketipu. Wah, saya pengen dibantu nih mama KDM, jadi mau jadi. Tapi nggak ngapa-ngapain, mau datang di mana tuh KDM? Ya minimal kan bikin apa japri. Bang Deddy banjir nih. Orang mana yang di Jakarta? Ya kan? Saya nggak bisa ngasih apaan. Pak Pramono. Ya harus bikin gara-gara ngaji, gara-gara baca salawat, bikin gara-gara. Dah, lagi. Mudah-mudahan kita termasuk orang doakan yang Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah jadikanlah saya orang yang mendirikan salat. Ya. Kalau dibahas banyak lagi. Wa min dzurriyyati, dan anak turunan saya, anak saya, cucu saya, cicit, jauh semua. Ya. Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah terima doa saya. Rabbana ighfirli, ampuni dosa saya, wali walidayya, kedua orang tua saya, walil mu'minin, dan orang-orang yang beriman. Kapan? Yauma yaqumul hisab. Nanti di hari didirikannya hisab. Ya, enggak pakai jaksa agung itu mah. Jaksa langsung Allah sama para malaikat. Dah, panjangan. Wallahu a'lam. Mohon maaf ya, offset. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'ash